Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga kabar kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajarnya ya. Dan hari ini kita bakal belajar yang namanya sistem persamaan linear 3 variabel atau biasa disingkat itu SPLTV. Nah, bisa dibaca sendiri tujuan pembelajaran hari ini. Jadi kalian harus bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Yang pertama, yang harus kita pelajarin, kalian harus bisa membedakan yang namanya persamaan linear 3 variabel dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Jelas walaupun hanya beda kata sistem, tapi dari segi contoh atau dari segi penulisan itu sangat berbeda. Jadi kita bakal mulai dulu. Di sini kita bakal mengenalkan yang disebut persamaan linear 3 variabel itu kayak gimana atau VLTV itu kayak gimana. Nah, di sini ada pengertiannya. Persamaan linear 3 variabel mempunyai bentuk AX plus BY plus CZ, di mana A, B, dan C itu bilangan real dan memiliki 3 variabel. Dan seperti yang sudah kita ingat, variabel itu sama aja dengan huruf ya. Jadi nggak mesti X, Y, Z. Bisa huruf apapun, bisa KLM, bisa ABC, bisa asalkan huruf dan hurufnya itu huruf kecil, jangan huruf kapital. Nah, bisa dikatakan persamaan linear 3 variabel di sini jelas menjelaskan di mana harus ada 3 variabel atau ada 3 huruf. Kalau misalnya cuma ada 2 huruf, ya berarti itu bukan persamaan linear 3 variabel. Nah, sekarang kita ngebahas yang namanya sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, bisa dilihat yang namanya sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, ini yang namanya sistem persamaan linear 3 variabel di mana persamaannya itu harus ada 3. Bisa dibilang ada 3. Ini persamaan 1, ini persamaan 2, dan ini yang disebut persamaan 3. Ya, jadi kalau misalnya persamaan linear 3 variabel itu persamaannya cuma 1. Kalau misalnya sistem persamaan linear 3 variabel, salah satu syaratnya itu harus ada 3 persamaan. Dan salah satu persamaannya itu harus mempunyai 3 variabel. Dan yang keduanya bebas. Mau ada 1 variabel dan 2 variabel bebas. Dan variabelnya harus sama ya. Kalau misalnya persamaan 1 variabelnya itu X, Y, Z, berarti persamaan 2 juga harus X, Y, Z. Begitu juga persamaan yang ketiga. Mungkin lebih jelasnya nanti kita ke contoh soalnya. Nah, di sini dijelaskan kalau misalnya kita mau menyelesaikan persamaan linear 3 variabel, ada beberapa caranya, yaitu dengan cara metode substitusi, yang kedua ada metode eliminasi, yang ketiga ada metode gabungan antara eliminasi dan substitusi, dan yang terakhir metode determinan. Tapi di sini nggak mungkin keempat-empatnya bisa dijelaskan, di mana di sini bakal menjelaskan 2 metode aja. Yang pertama metode gabungan, eliminasi dan substitusi, dan yang kedua metode determinan. Nah, bisa dilihat di sini ada satu soal, tentukan himpunan penyelesaian dari SPLTV berikut. Jelas ya, ini yang disebut SPLTV. Yang pertama, karena ada 3 persamaan. Ini persamaan 1 nih. Yang ini persamaan yang kedua, dan yang di sini ada persamaan yang ketiga. Untuk menyelesaikannya, kita bakal pakai metode gabungan atau campuran antara
substitusi, dan eliminasi. Langkah yang pertama, kalian harus menamain persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3 biar nggak kebingungan mana yang disebut persamaan 1, mana yang persamaan 2, dan mana yang persamaan 3. Nah, kalau sudah kalian dikasih nama persamaan 1 sampai 3, kalian harus melakukan langkah yang pertama, yaitu kalian harus mengeliminasi variabel. Variabelnya bebas yang kalian mau eliminasi. Boleh X, boleh Y, boleh Z. Kebetulan di sini variabelnya X, Y, Z ya. Kalau nanti ada variabelnya A, B, C yang nggak jadi masalah. Kalian tinggal pilih aja dari sepasang persamaan yang kita pilih dari soal. Jadi kalian bakal mengeliminasi variabel X dari sepasang persamaan. Yang namanya sepasang pasti ada 2 persamaan. Boleh kalian pilih yang mana saja. Yang penting 2 persamaan atau sepasang. Di sini Bapak memilih persamaan 1 dan persamaan 2. Tapi bebas sebenarnya, boleh 2, 3, boleh 1, 3, boleh. Yang penting sepasang. Karena di sini memilih persamaan 1 dan persamaan 2, berarti nanti kita tulis persamaan 1 dan persamaan 2-nya. Nah, kalau kita lihat di sini itu X min 2Y plus Z sama dengan 6, itu merupakan persamaan yang ke-1. Dan 3X plus Y min 2Z sama dengan 4, itu merupakan persamaan yang kedua. Jadi kita tulis. Nah, perhatikan, karena kita mau mengeliminasi variabel X, kita perhatikan yang huruf X-nya aja atau variabel X. Di mana X yang di atas, nih, X yang di atas maksudnya yang sini, nih X yang ini, yaitu koefisiennya 1. Kalau dilihat ya emang nggak ada 1, tapi sebenarnya di situ koefisiennya 1. Maka 1 ini kalian taruh di sini. Nah, kemudian koefisien X yang bagian bawah di sini ada angka 3, maka 3 ini ditaruhlah di atasnya. Kenapa? Biar nanti ketika dikalikan X-nya itu bernilai sama. Nih, nanti setelah kita kalikan maka tahu hasilnya itu bakal sama. Nah, setelah kita sudah memilih angka atau mengalihkan 3 dan 1, jadi kalian jangan bingung 3 sama 1 itu dapat dari mana. Itu didapat dari koefisien X yang bagian atas dan koefisien X yang bagian bawah. Nah, setelah itu tinggal kita kali. Di sini kan bagian yang persamaan 1 bagian atas nih X min 2Y plus Z sama dengan 6, itu bakal dikali dengan 3. Nih misalnya X dikali 3, nanti hasilnya itu ini. Nah, kita jelasin sedikit ya. X dikali 3 itu sama aja dengan 3X. Ini min 2Y dikali dengan 3, hasilnya min 6Y. Terus plus Z dikali dengan 3, hasilnya 3Z. Begitu juga yang di bagian bawahnya. Ini bagian bawah jangan dikali dengan 3 ya. Ini dikalinya dengan 1 semua. Misalnya 3X dikali dengan 1, ya berarti 3X. Nah, plus Y dikali dengan 1, hasilnya plus Y. Nah, terakhir atau selanjutnya min 2Z dikali dengan 1, ya berarti hasilnya min 2Z sama dengan 4. Nah, terus gimana caranya 3X dengan 3X ini biar jadi habis? Nih, tuh ya. Jadi kalian dari sini bisa ketahuan kenapa di sini angka 3 dan di sini angka 1. Kenapa? Karena biar angka X-nya itu sama-sama 3. Nah, di sini bisa diperhatikan ada tanda min. Kenapa bisa ada tanda min? Karena gimana caranya 3X itu habis dengan 3X. Jadi misalnya 3X nih. Di sini juga ada 3X. Nah, biar habis angkanya 0, maka kita pilih tanda min. Ya, kalau misalnya tandanya kita pilih tanda plus, maka itu nanti hasilnya bukan min. Atau hasilnya itu bukan 0, tapi hasilnya itu nanti 6. Nah, nanti selanjutnya kita bakal dapat min 7Y plus 5Z sama dengan 14. Dan kalian harus menamakan menjadi persamaan 4. Ya, itu tujuan langkah yang pertama.
Nah, kalau misalnya ada yang bingung, min 7Y dapat dari mana? Nah, alangkah lebih bagusnya nanti kalian harus dikotret, jangan langsung kalian tebak. Misalnya 3X dikurangi 3X kan nih hasilnya 0. Di sini 0. Jadi yang namanya 0 nggak usah ditulis. Nah, min 7Y didapat dari mana? Didapat dari sini. Misalnya di sini kan min 6Y 6Y dikurangi plus Y. Nah, min 6Y nanti hasilnya tuh min 6Y min ketemu plus min kan min Y. Nah, tinggal kalian jumlahin aja. Min 6Y min Y sama aja dengan min 7Y. Kalau kalian biasa menghitung min kayak gini pasti sudah bisa. Nah, terus 5Z dapat dari mana? Sama ini juga, jangan kalian langsung tebak. Jadi kalian harus kotret dulu ya. Jadi misalnya nih plus 3Z, ini 3Z kan, terus min dikurangi min 2Z, min 2Z. Nah, nanti hasilnya itu 3Z, nih 3, terus min ketemu min plus 2Z. Nah, hasilnya 5Z. Nah, kayak gitu caranya. Jadi kalian harus dikotret terlebih dahulu ya. Jangan langsung tebak angkanya dapat dari mana. Kemudian 14 didapat nih, 14 ini didapat dari 18 dikurangi 4, hasilnya 14. Langkah pertama sudah selesai. Kita lanjut ke langkah yang kedua. Langkah kedua sama, kalian juga harus mengeliminasi variabel X. Jadi kalau kalian langkah satunya ngeliminasi variabel X, langkah kedua juga harus variabel X ya, jangan ganti-ganti. Kalau misalnya kalian ganti, ya nanti nggak bakal ketemu penyelesaiannya. Misalnya kalian langkah yang pertamanya mengeliminasi variabel Y, langkah keduanya mengeliminasi variabel X, yang nggak bakal ketemu nanti ujung-ujungnya penyelesaiannya. Kalau mau langkah pertamanya mengeliminasi variabel Y, langkah 2 juga harus sama mengeliminasi variabel Y. Nah, langkah kedua di sini ngeliminasi variabel X dari sepasang persamaan yang kita pilih. Kalau yang langkah pertama kan yang kita pilih persamaannya 1 dan 2. Nah, berarti langkah yang kedua harus pasangan yang berbeda. Boleh 1-3, boleh 2-3, boleh. Yang penting berbeda pasangan dengan yang pertama. Nah, di sini memilih persamaan 1 dan persamaan 3. Karena memilih persamaan 1 dan persamaan 3, maka persamaan satunya ditulis dengan persamaan 3. Nah, kemudian di sini muncul angka di sini muncul angka 7 dan 1. Didapat dari mana 7 dengan 1? Didapat dari huruf X. Perhatikan huruf X yang ini. Huruf X yang bagian atas, di situ koefisiennya itu angkanya 1. Maka angka 1 ini kalian taruh di bagian bawah ya. Kemudian kalian perhatikan X yang bagian bawah itu koefisiennya 7. Maka kalian taruh di atas. Jadi dibalik ya. Koefisien bagian atas ditaruh di bawah, koefisien bagian bawah ditaruh di atas. Nah, nanti ketika sudah kalian tentukan nilai X-nya 7 dengan 1, koefisien yang sudah kita pilih tinggal kalian kali. Di sini ini kan X kali 7 hasilnya plus 7. Di sini min 2Y dikali 7 hasilnya min 14Y. Terus plus Z dikali dengan 7 hasilnya plus Z atau plus 7Z. Begitu juga yang di bawahnya. Di sini min 7X dikali dengan 1 kayak gitu. Nanti hasilnya itu persamaan 5 ya. Nah, persamaan 5 itu hasilnya min 8Y plus 8Z sama dengan 32. Kalau kalian masih bingung min 8Y dapat dari mana gitu, tinggal kalian kotret. Misalnya nih, yang ini kan 7 kan udah habis nih ya. Yang namanya dieliminasi pasti dihilangkan. Gimana caranya X ini biar hilang? Yaitu dengan dikurangin ya. Terus
min 8 Y didapat dari mana? Tinggal kita kotret. Nih kan bagian atas kan min 14Y, berarti kita tulis aja min 14Y. Terus di sini dikurangi berapa? Dikurangi min 6Y. Harus kalian tulis min 6Y. Nanti hasilnya berapa? Di sini kan min 14Y. Min ketemu min plus 6Y. Jadi hasilnya min 14Y ditambah 6 yaitu min 8Y. Dan 8Z itu didapat dari 7 dikurangi min Z sama dengan plus 8Z, dan sama dengan 32 didapat dari 42 dikurangi 10. Dan ini kita namakan persamaan 5. Jadi langkah 1 dan langkah 2 itu belum nyampe penyelesaian, tapi baru nyampe ketemu persamaan baru, yaitu persamaan 4 dan 5. Jadi jangan sampai salah ya. Jadi persamaan 1 atau langkah pertama, langkah 1, langkah 2 itu belum nyampe penyelesaian, tapi baru nyampe ketemu persamaan baru ya. Jadi baru ketemu persamaan baru. Nah, setelah kita ketemu persamaan baru, langkah ketiga kalian harus mengeliminasi variabel Z dari sepasang persamaan yang memiliki dua variabel. Intinya kalian harus mengeliminasi dari persamaan yang sudah baru kita temukan ya, yaitu persamaan 4 dan persamaan 5. Nah, untuk mengeliminasinya kenapa Z? Sebenarnya boleh saja Y, boleh saja Z, asal jangan X. Kenapa jangan X? Kan sudah dieliminasi di langkah 1 dan langkah 2. Jadi kita mengeliminasi selain variabel X ya. Nah, di sini untuk langkah ketiga harus persamaan 4 dan persamaan 5 ya yang kita eliminasi. Persamaan yang baru kita ketemukan. Nah, langsung saja persamaan 1 dan persamaan 4 dan persamaan 5-nya ditulis. Kalau kalian masih bingung, min 7Y plus 5Z sama dengan 14 itu merupakan persamaan 4, dan min 8Y plus 8Z sama dengan 32 itu merupakan persamaan yang kelima. Nah, ini kalau kalian masih bingung, 8 dan 5 itu didapat dari mana? Didapat dari huruf yang kalian mau eliminasi atau variabel yang kalian mau eliminasi. Di sini variabel Z yang kita mau eliminasi. Berarti variabel Z yang harus kalian perhatikan. Nah, berarti huruf Z yang harus kalian perhatikan. Z bagian atas di situ angkanya 5. Ya, bagian atas itu koefisien Z-nya 5. Berarti yang bagian bawah harus dikali 5. Jadi sebaliknya. Begitu juga koefisien Z yang bagian bawah itu 8, maka yang atas dikali 8. Jadi dibalik. Nah, kalau sudah ketemu yang harus kita kali 8 dan 5, nanti hasilnya itu min 56Y plus 40Z sama dengan 112. Begitu juga yang di bawahnya min 40Y plus 40Z sama dengan 160. Nanti hasilnya min 16Y sama dengan min 48. Nah, kalau kita masih bingung atau kalian masih bingung didapat dari mana, tinggal dikotret ya. Jadi jangan langsung ditebak, tapi dikotret terlebih dahulu. Misal nih, min 16Y dapat dari mana? Padahal dapat dari sini nih. Min 56Y dikurangi ini, nih dikurangi ini didapat dari sini ya. Nih, didapat dari sini. Terus dikurangi berapa? Dikurangi min 40Y, min 40Y. Nanti hasilnya ini kan min 56Y, min ketemu min plus 40Y. Nah, nanti hasilnya min 16Y. 40-nya kemana? 40 kan habis. Ya, habis. Nanti hasilnya min 16Y sama dengan min
48. 48 dari mana ya? Jelas 48, min 48 itu didapat dari 112 dikurangi 160. Kemudian karena hasilnya sudah berbentuk Y, tinggal kita pindahkan nih min 16-nya. Kita pindahkan, karena min 16 itu koefisien, pindahnya ke bawah. Nih, jadi nanti hasilnya min 48 dibagi dengan min 16. Nanti hasilnya itu plus 3 atau Y-nya sama dengan 3 ya. Itu sudah selesai langkah ketiga. Lanjut ke langkah keempat. Langkah keempat, karena ini menggunakan metode gabungan, berarti sudah tidak menggunakan eliminasi lagi. Ciri kapan kita menggunakan substitusi, ciri-cirinya ketika variabel baik itu X, baik itu Y, baik itu Z sudah ketemu hasilnya. Kalau misalnya belum ketemu hasil dari X atau Y atau Z, berarti kalian belum bisa menggunakan metode substitusi ya. Jadi gitu caranya. Kapan kalian pakai metode substitusi? Ketika X atau Y atau Z sudah ketemu angkanya. Tadi kan sudah ketemu angka Y sama dengan 3. Karena Y udah ketemu salah satunya, kita langsung pakai substitusi. Langsung saja substitusikan Y sama dengan 3 ke persamaan yang memiliki dua variabel. Nah, persamaan yang memiliki dua variabel itu ada persamaan 4 dan persamaan 5. Kalau kalian lihat, persamaan 4 dan persamaan 5 itu cuma memiliki dua variabel, yaitu X, Y dan Z doang. Nah, di sini kita pilih variabelnya itu atau persamaannya itu persamaan 5. Sebenarnya bisa aja 4, bebas ya. Nah, persamaan 5-nya itu, di sini salah ya, harusnya persamaan 5 min 8Y plus 8Z sama dengan 32. Karena Y-nya sudah ketemu 3, maka Y-nya itu diganti dengan 3. Nih, kita perhatikan. Min 8, nah Y-nya diganti dengan 3 di sini. Plus 8Z sama dengan 32. Min 8 dikali 3 sama dengan min 24. Plus 8Z-nya tetap saja, tinggal diturunin aja sama dengan 32. Nah, karena di sini kita mau nyari Z, maka nih min 24-nya pindah ruas. Nanti hasilnya itu 8Z sama dengan 32 plus 24. 24 itu didapat dari min 24 pindah ya, atau pindah ruas. Jadi hasilnya nanti 8Z sama dengan 56 dan Z-nya sama dengan 56 per 8. 56 per 8 itu hasilnya sama dengan 7. Nah, sudah selesai langkah keempat, lanjut langkah ke-5. Langkah ke-5, substitusi variabel yang sudah kita ketemukan nilainya atau sudah ketemu nilainya, yaitu yang sudah ketemu nilainya yaitu Y sama dengan 3 dan Z sama dengan 7. Kita substitusikan ke persamaan yang memiliki 3 variabel. Persamaan berapa yang memiliki 3 variabel? Yaitu persamaan 1, kalau enggak 2 ya, kalau enggak 3. Nah, di sini kita pilih persamaannya persamaan 1. Persamaan 1 yaitu X min 2Y plus Z sama dengan 6. Kenapa Pak milih persamaan 1? Karena persamaan 1 itu angkanya kecil-kecil. Kalian lihat aja, X-nya aja di sini cuma 1. Y-nya angkanya 2. Dan Z-nya 1. Nah, maka kita pilih angka yang kecil. Nah, perhatikan, X-nya kan belum ketemu nilainya berapa ya. Nih, X-nya yang ketahuan itu baru Y sama Z. Nih, X-nya. Nah, karena X-nya belum ketemu nilainya berapa, berarti tetap ditulis X. Kemudian 2-nya turun, Y-nya kita ganti dengan 3, plus Z-nya diganti juga dengan 7, sama dengan 6, tetap aja turun. Kemudian X tetap masih. Nah, min 6 itu didapat dari min 2 dikali 3 plus 7 sama dengan 6. Nanti hasilnya X sama dengan X tambah 1 sama dengan 6. Nah, 1 didapat dari mana? Yaitu jelas dari min 6 plus 7 sama dengan 6. Nanti hasilnya itu X sama dengan 6 min 1. Nah, kalau sudah ketiga-tiganya ketemu,
baik itu Y, baik itu Z, baik itu X, berarti tugas kita sudah selesai. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya tinggal kalian urutin dari X, Y, sampai Z nih. Misalnya nih, X ini kan 5 itu, bentar. Nih 5 kan X, 3 itu Y, 7 itu Z. Nah, sudah selesai. Jadi untuk menyelesaikan SPLTP emang agak panjang dan membutuhkan ketelitian kalian untuk menghitung dan melihat langkah-langkahnya. Mudah-mudahan dengan adanya video ini sedikit membantu pembelajaran kalian, dan bisa kalian cari referensi lain banyak di Google atau di YouTube untuk cara penyelesaian SPLTV, gimana kalian memahaminya aja. Jadi cuma nyampe sini cara cara penyelesaian SPLTV, dan mudah-mudahan kalian paham dengan cara penjelasannya. Seperti biasa, kalau misalnya ada yang masih belum paham, langsung di SS aja bagian videonya. Bagian mana yang masih kurang jelas langsung ditanyakan langsung. Nah, mungkin cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.